Worship Church. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Berharap semua dalam keadaan baik-baik. Dan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online dan bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat yang tidak pernah habis menyertai kami. Hari ini kami siapkan hati kami untuk beribadah. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amen. Selamat beribadah and God bless you. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Amin, saudara. Boleh nyanyikan sekali lagu-lagu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jemaat saja. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, kita menjadi kuat di tengah badai, saudara.
Kalau hari ini kita ada di satu musim yang belum pernah terjadi, mungkin ya secara global kita mengalami pandemik yang cukup lama dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindarinya. Kalau mungkin pada zaman dulu ketika orang di Indonesia, let's say saudara ada yang sakit saudara, orang bisa lari ke Singapura. Orang yang punya uang mereka bisa mencari dokter-dokter yang hebat, mencari bahkan menghindari mungkin saudara ya, bisa ke Amerika, ke Jepang. Tapi hari ini ketika badai datang, badai yang besar, itu tidak ada satu orang pun yang mungkin sanggup untuk menghindari. Artinya semua orang, kalau kita dengar kabar-kabar saudara, mau dia dari yang orang sederhana, orang biasa, orang yang punya uang, harusnya hari-hari ini kita ada di badai yang sama, mungkin dengan boat, dengan kapal yang berbeda saudara ya. Dan mungkin yang kita tahu di Indonesia saudara, sampai di Singapura orang-orang semua berdoa, orang di luar negeri, karena di Indonesia kita mengalami kemudian PSBB lagi. Dan itu mungkin bukan hal yang mudah, karena di satu sisi mungkin akan menolong supaya pandemik ini berakhir, tapi di satu sisi secara ekonomi banyak yang lumpuh, banyak yang mengalami jalan tertutup. Dan saya percaya setiap kita semua mengalami akibat-akibat yang ada, baik dari mungkin sakitnya, maupun dari keuangan, dari finansial, maupun dari keadaan-keadaan. Ada orang yang mengalami kehilangan dan ketakutan, dan masih banyak hal yang lain. Tapi apa hari ini yang saya ingin bagikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ada di tengah badai bukan berarti Yesus tidak ada di sana saudara. Firman Allah berkata ketika Yesus itu dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang lebih dahulu melewati danau, dan kemudian Yesus naik ke atas gunung, dia berdoa saudara, dan murid-murid itu lebih dahulu mereka ada menyeberangi saudara. Kemudian dikatakan badai bergelora, dikatakan tengah malam, kemudian ada gelombang yang besar, dan ternyata Yesus itu juga ada di sana saudara. Yesus kemudian menyusul mereka karena dia tahu murid-muridnya ada di tengah badai. Tapi apa yang hari ini saya ingin bagikan, bahwa badai yang datang di tengah-tengah kita, atau kita ada di tengah-tengah badai, itu bukan akhir di atas segala-galanya. Yang setuju boleh katakan amin. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan ketika engkau ada mengalami berkat, ataupun engkau ada di tengah badai, Dia Allah yang sama, tidak pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Dan hari ini apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah badai, ketika Bapak Ibu tidak bisa menghindari dari badai saudara. Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 56, Psalm 56, dikatakan seperti ini, "What time I am afraid, I will trust in thee." Di saat aku menjadi takut, di saat aku mengalami kecemasan yang berlebihan, di saat aku panik, dikatakan aku memilih untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa in God I will praise His word. Saya ingin berkata bahwa badai tetap ada, tapi apa yang membuat kita berani untuk menghadapi badai? Yaitu firman Allah berkata bahwa di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam janji Allah, itu yang akan menguatkan setiap kita saudara. Karena firman Allah berkata tidak ada pilihan lain. Apakah kita akan lari dari badai? Dan saya percaya saudara, kita mungkin boleh bersembunyi, kita boleh seperti saat ini saudara, kita disuruh untuk tinggal di rumah, untuk menghindari badai saudara, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saudara. Tetapi ada orang juga yang di rumah dalam ketakutan, dalam kecemasan, dia juga tetap mengalami ketakutan yang luar biasa saudara. Sementara ada orang yang lain, let's say petugas-petugas kesehatan saudara, ketika engkau tinggal di rumah, mereka tetap harus ada di medan untuk menghadapi dan merawat orang-orang yang sedang mengalami COVID. Saudara, ini adalah resiko badai yang jauh lebih besar dibanding Anda dan saya yang tinggal di rumah. Sebab itu apa yang saya ingin bagikan, harusnya kita semakin bersyukur saudara. Ketika ada orang-orang yang disuruh tinggal di rumah, sementara ada orang-orang yang lain harus keluar saudara, untuk menolong orang yang sakit. Kalau mungkin ada yang berkata, oh iya kita juga memang tinggal di rumah juga dalam keadaan yang sulit keuangan. Saudara, bukan berarti orang-orang tenaga kesehatan yang ada di medan perang mereka juga punya kebutuhan. Saudara, kemarin saya melihat video tutorial di TikTok, ada seorang
perawat pria, dia menggunakan, kita tahu bersama, mungkin tahu ya, waktu di China, ketika orang-orang harus pakai APD yang cukup panas sekali dan berlapis-lapis, saudara, berjam-jam. Dan ketika saya melihat dia menggunakannya di TikTok, saudara, berlapis-lapis, sudah pakai satu lapis, pakai juga plester di sini dan tambah lagi, seperti ada pakai topinya, tambah lagi, saudara. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya badai yang dia hadapi, saudara. Mungkin dia juga punya pilihan untuk bersama dengan keluarganya. Dia punya pilihan untuk tidak maju ke medan perang, tapi karena memang sudah panggilan hidup untuk dia menolong orang sakit, saudara, dia mengabaikan seluruh yang menjadi ketakutannya, saudara. Hari ini Anda dan saya yang di rumah dan semuanya nyaman, keuangan tetap diberkati, seharusnya engkau punya alasan untuk semakin mencintai Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara, kita ada di satu badai yang sama, tetapi mungkin beda kapal, saudara. Ada yang orang dia tinggal di rumah dan dia kesulitan secara keuangan karena memang diharuskan lebih banyak di rumah atau takut keluar, tetapi mungkin Anda tidak bisa menjalankan usaha. Ada orang yang dia tinggal di rumah tetapi dia punya keuangan yang cukup sehingga bisa menghidupi hari-harinya, bahkan masih tergolong bisa menikmati. Sementara ada orang lain di kapal yang lain, mereka sulit sekali, tidak ada punya uang, tidak ada punya usaha karena semua karyawan mungkin dirumahkan dan tidak ada pemasukan. Dan ada orang lain di kapal yang lain juga, dia sedang fight karena dengan terpapar dengan COVID-19, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dan masih banyak hal yang lain, saudara. You name it, saudara bisa mungkin ucapkan, atau mungkin ada saudara berkata bahwa, oh ibu, mungkin engkau nggak tahu bahwa saya juga mengalami masalah, divonis kanker, dan kemudian keluarga juga kehilangan orang yang tercinta lewat COVID, dan juga keuangan selesai, dan mungkin masih banyak hal yang lain. Saya ingin beritahu hari ini bahwa kita ada dengan badai yang berbeda, tetapi kita ada dengan Yesus yang sama. Yang setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah melupakan setiap kita. Dia tidak pernah pandang bulu. Alkitab mencatat, call upon his name, berserulah kepadaku maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, saudara. Sebab itu biar seperti Daud, dia katakan bahwa aku akan percaya dan aku tidak menjadi takut. Dan apa yang dia katakan di ayat selanjutnya? Dia katakan, dan aku akan memuji Tuhan dan mempercayai akan your word. Firmanmu, janjimu itu yang akan menghidupkan aku, saudara. Hari ini apa yang membuat kita kuat? Apa yang membuat Anda bisa keluar dari ketakutan? Apa yang membuat kita bisa menghadapi badai? Janji Tuhan, firman Allah, saudara. Firman Allah berkata bahwa dia pasti menolong. Dan lagu ini berkata, Tuhan selalu menolong, saudara. Ketika dia menolong Bapak Ibu Saudara di waktu yang lalu, hari ini juga dia pasti dan sanggup menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, amin, bahwa saya percaya Tuhan pasti sedang menolong. Saya sudah ditolong oleh Tuhan. Janji Allah berkata bahwa aku pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, yang kita lakukan hadapi badai, tapi kita tidak sendiri. Bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, kata firman Allah, Yeremia 33 ayat 3. Saudara, sehingga ketika engkau berseru kepada dia, saudara, engkau akan mengalami apa, saudara? Rasa tenang, rasa tidak takut, saudara. Dan hari ini yang kita tahu bahwa badai tidak akan menenggelamkan kita. Mungkin bisa menguji kita terombang-ambing, mungkin bisa membuat kita harap-harap cemas. Tapi ketika saudara bersama dengan Yesus, bahkan ketika kita ingin tenggelam atau mau tenggelam, tangannya yang luar biasa akan mengangkat Anda dan saya. Karena Yesus ada di kapal kita, karena Yesus ada bersama dengan kita. Jadi yang menjadi kita tidak perlu takut bukan masalah badainya, tapi siapa yang ada bersama dengan saudara. Siapa yang berjalan bersama saudara di tengah badai. Siapa yang ada menyertai saudara. Jadi kadang kita terfokus semua dengan COVID-19. Kita terfokus dengan beban-beban yang berat, saudara. Beberapa hari ini saya mulai belajar untuk lebih rest in the Lord, saudara. Saya berpikir kadang-kadang sudah terlalu lelah, sudah terlalu tekanannya tinggi, dari ketakutan, dari kecemasan, dari mungkin mikir banyak hal, saudara ya. Dari semua kita akan pikirkan, saudara.
Karena kadang badai tidak datang hanya satu gelombang. Gelombang baru selesai, datang lagi badai, gelombang yang besar. Tapi jika Yesus ada bersama dengan kita di kapal kita, Anda tidak akan pernah tenggelam. Anda tidak akan pernah sendiri. Anda akan terus dipegang tangannya oleh Tuhan, saudara. Saya mulai belajar untuk menyerahkan beban, menyerahkan menyerahkan ketakutan dan kelelahan, saudara. Jadi saya tetap menjalankan aktivitas, saudara, tetap melakukan banyak hal. Tetapi saya belajar untuk lebih positif, lebih rest, saudara, restful. Karena ternyata kadang-kadang, saudara, yang membuat kita panik dan itu berefek, mungkin kita juga lebih cepat lelah, cepat capek, bisa sensitif, bisa kehilangan tenaga, bahkan bisa kehilangan ide, bahkan saudara bisa sakit, ataupun bisa merembet ke banyak hal. Dan saudara, apa yang membuat saya kemudian tidak menjadi takut? Sekalipun saya bersama Bapak Ibu, saya juga sedang ada di boat yang mungkin bisa boat yang sama, di kapal yang sama. Kita sedang ada di tengah gelombang yang besar. Saya mulai mengikat meditasi setiap firman Allah. Ketika saya ingin takut, saya mau takut, saya tidak takut, saya mulai ucapkan. Ketika saya mulai mungkin kebingungan atau mungkin sudah mulai ada pikiran-pikiran yang cemas, saya mulai mengucapkan firman Allah. Saya mulai menguatkan hati saya lewat firman Allah, dan itu sungguh-sungguh menguatkan, saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika Anda dan saya ada di tengah badai? Apa yang kita lakukan ketika badai gelombang pertama, dikatakan second wave, gelombang kedua, dan mungkin masih ada lagi third wave, saudara. Gelombang ketiga akan datang, who knows, tidak ada yang tahu, saudara. Tapi firman Allah berkata dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang survive, bertahan dalam pencobaan, saudara. Boleh katakan bersama saya, tulis live chat, bertahan, survive. Anda dan saya adalah survivor. Saudara, saya dan suami, kami keluarga ngalamin COVID juga. Dan suami saya, saudara, kalau dengar kesaksiannya, saudara, itu sampai udah hampir bertemu dengan Tuhan, saudara. Jadi bukan juga tidak mengalami, saudara. Kami mengalami ketakutan, kami mengalami badai juga. Selain badai, semua keadaan juga tertutup jalan. Dan kemudian juga suami saya mengalami juga COVID. Saya juga menjaganya karena di rumah, saudara ya. Karena saya pikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya teringat, ya udah di rumah dan pasti saya akan kena, saudara. Dan anak saya juga kena. Dan beberapa juga teman juga kami yang melayani juga kena, saudara. Sehingga sambil mengurus teman-teman, sambil mengurus suami, sambil mengurus anak, itu bingung sekali, saudara. Jadi satu di atas, satu di dapur, satu di bawah, saudara. Saya tidur di dapur, anak saya tidur di depan, suami saya di atas, saudara. Tapi saya tetap harus membawa makanan. Saya harus tetap mengurus, tipe anak saya sudah panas tinggi. Juga teman kami dalam pelayanan juga udah meriang panas tinggi, saudara. Suami saya juga sampai udah gemeteran. Jadi buat kami, saudara, bahwa kadang-kadang kenapa Tuhan izinkan badai? Dia pengen lihat sejauh mana kepercayaan kita, saudara. Sejauh mana Anda bisa survive. Ketika kita bertahan, apa yang menjadi dasar? Kita punya Tuhan yang menyertai kita bersama dalam kapal itu, saudara. Dan kemudian saya lakukan, saudara, ketika saya membawa makanan, ya saya juga terpapar. Tapi kemudian saya turun ke bawah, saya menyembah Tuhan, saya bersyukur, saya bikin makanan, saudara. Ada teman juga membantu, tapi juga kadang saya juga perlu makan ini tambah ini biar semangat, saudara. Saudara tahu, saudara, jadi ketika kami mengkonsumsi hanya obat saja dan kemudian vitamin, saudara. Jadi tanpa pertolongan yang lain, saudara. Jadi saya hanya meditasi firman, saya ucapkan firman, saya mengangkat tangan, dan saya mulai drop juga karena sudah sakit kepala yang sangat luar biasa. Sampai buka mata juga nggak sanggup, saudara, dan lemas. Bagaimana saya bisa mengurus suami, saudara? Anak saya yang tadinya demam tinggi, saudara, berangsur-angsur baik. Jadi anak saya yang bantuin untuk ambil air, ambil makanan, saudara. Selalu ada jalan. Nah, saudara, akhirnya saya pikir, saya tidak boleh begini. Saya harus lawan. Apa yang saya lakukan? Saya belajar berjalan di atas badai. Saya belajar berjalan di atas ketidakmungkinan. Saya belajar berjalan di atas ketakutan dan rasa sakit. Saya belajar berjalan di atas semua ketidakmungkinan. Dengan saya mulai berpegang kepada janji Allah, His word, God's word, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa setiap firman Allah itu, Injil itu ada kuasa Allah, kekuatan Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saudara, apa yang saya lakukan? Saya mulai ucapkan, saya katakan kepada suami saya, jangan takut, kita punya Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, saudara, Anda dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya mulai lagi tidak berdoa buat kesembuhan. Saya mulai mengucapkan perkataan iman. Bilangan 14 ayat 28.
Apa yang saya ucapkan itu yang Tuhan lakukan. Saya mulai speak God's word. Saya mulai ucapkan kesehatan terjadi, pemulihan terjadi, sel-sel yang baru terjadi. Tidak ada virus, semua tunduk di dalam nama Yesus. Saudara, habis kami melakukan itu, habis suami saya juga mulai sepakat, saudara. Saya sudah mulai ketakutan yang luar biasa melihat kondisinya. Tapi saya balikkan ketakutan itu dengan saya mengucapkan janji Allah. Seperti Daud berkata tadi, dikatakan bahwa tetapi aku akan, dikatakan in God I will praise His word. Jadi di dalam Tuhan aku akan memuji, aku akan mempercayai, aku akan mengucapkan dan berpegang kepada janjinya, saudara. Jadi firman Allah itu tidak menjadi apa-apa kalau saudara tidak pegang, saudara tidak imani, saudara tidak benar-benar mengagumi firman Allah dan mempercayai itu, saudara. Iman itu artinya sesuatu dasar yang Anda tidak punya dasar, dan tidak ada sesuatu yang memang menjanjikan tapi engkau percaya, dan itu yang ketika tersinkron, terhubung, saudara akan melihat kekuatan kuasa Allah yang tidak kelihatan. Saya mulai melihat pemulihan. Suami saya mulai pulih pelan-pelan, dan itu cukup cepat sekali. Artinya dari drop sekali dan kemudian pulihnya itu buat saya tuh terkaget-kaget, saudara. Saya juga mulai dipulihkan. Teman-teman saya yang tadinya juga Pak Charles juga kena, saudara, dan dia sudah, saya lihat sudah drop sekali. Saya juga bingung, katanya sudah nggak mampu bawa ke rumah sakit, gimana juga, saudara ya. Dan semua teman-teman juga yang terpapar, keluarganya juga ikut kena. Jadi beban mentalnya ada. Tetapi yang kami lakukan, jangan takut. Kita mulai menguatkan. Saya mulai mengirimkan pujian yang saya nyanyikan, saya kirim ke teman-teman yang sakit, ucapan firman Allah. Dan saudara, besoknya kami mendengar kabar teman-teman mulai dalam pemulihan, dan itu pasti Tuhan, karena terjadinya sangat cepat, saudara. Dan apa yang kami lakukan? Kami mulai mengucapkan janji Allah, mempercayai dan mengambil keputusan untuk I'm not be afraid, tidak takut, saudara. Karena banyak orang yang kami dengar dari dokter yang memburuk itu karena ketika saudara menjadi panik, takut, imun kita turun. Tapi ketika saudara, firman Allah berkata bahwa hati yang gembira dan tenang itu adalah obat yang manjur, bukan obat biasa. Imun kita akan perlahan-lahan naik, saudara. Firman Allah berkata, Tuhan itu adalah sukacita, karena Tuhan dalam Nehemia berkata adalah kekuatanku. Dan apa yang membuat saya katakan tadi, merasa ketika di tengah badai pun kita tidak akan menjadi letih atau menjadi lelah berlebihan, sehingga kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Karena hari-hari ini keretanya Tuhan itu sedang berjalan kencang. Saudara mau ikut apa enggak, kita bisa ketinggalan, saudara. Jadi badai tetap ada, tapi kalau Anda ada bersama di kapalnya Tuhan, Anda tidak akan pernah ketinggalan, Anda tidak akan pernah tenggelam, Anda tidak akan pernah takut, saudara. Firman Allah berkata seperti ini dalam Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Ini ayat favorit yang kita selalu baca, saudara. Tapi ini dalam terjemahan The Message, saudara. Firman Allah berkata mungkin sedikit berbeda dalam bahasa Inggris dengan terjemahan NIV dan kemudian The Message. Tapi saya akan bacakan dalam The Message, saudara. Are you tired? Jadi dikatakan bahwa bukan kalau ayat yang biasa kan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Tapi ini langsung statement yang menohok, saudara. Are you tired? Jadi apakah kamu lelah? Dikatakan worn out, sudah kehabisan tenaga, burn out on religion. Bahkan dia katakan kamu kayak kehabisan tenaga dalam agamamu, dalam kepercayaanmu, saudara. Atau Anda kelelahan juga mempercayai Tuhan atau dalam pelayananmu. Wah, saudara, ini dalam sekali. Dia katakan apa? Come to me, get away with me, saudara. Dikatakan get away artinya kayak retreat atau datang menyendiri dulu bersama dengan aku. Wah, ini makanya beberapa hari saya merenungkan ayat ini. Saya mulai ambil rest. Saya mulai ambil, biasa saya ada ambil sabbatical, tapi ini saya masih ada melakukan tanggung jawab. Tapi saya tetap berusaha untuk rest. Karena kadang-kadang kita bisa capek dikit, bisa sensitif. Capek dikit bisa drop, bisa lemes dan yang lain. Dan mungkin ada ketakutan, masalah yang lain. Nah, saya mulai belajar ini, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, ternyata kadang-kadang badai itu memang tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, tapi kadang-kadang mempengaruhi mental kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi bahkan karakter kita. Itu bisa terkontaminasi. Ada banyak orang hari ini mungkin rumah tangga berantem gede. Karena apa? Tekanan dari badai, ketakutan dari luar, masalah-masalah yang ditimbulkan, belum keluarga yang kehilangan karena COVID ataupun sedang di badai COVID, saudara.
itu bisa membuat kita burn out, kita kehilangan tenaga, bahkan jiwa kita juga bisa terpapar dengan akibat dari virus ini, saudara. Dia katakan get away with me. Jadi datang menyendiri bersama dengan Tuhan. And dia katakan you will recover your life. Anda akan dipulihkan hidup kita. Aduh, saya rasanya seperti hujan di musim kemarau yang panjang, saudara. Jadi kita akan mengalami pemulihan hidup, bukan hanya hati atau beban diangkat, tapi your life, seluruh hidup kita. I will show you how to take a real rest. Aduh, ini luar biasa, saudara. Dia katakan aku akan menunjukkan kepada kamu, kalau ayat aslinya, aku akan memberikan kepadamu beban yang ringan, beban yang pas, saudara. Kalau ayat yang kita selalu baca, dikatakan, tapi dalam terjemahan dikatakan I will show you how to take a real rest. Jadi bukan kita, ada orang berkata bahwa selalu Tuhan angkat beban ini, Tuhan angkat masalah ini. Enggak, kadangkala Tuhan tidak angkat. Tuhan beri kekuatan, tapi Dia menolong kita bagaimana menghadapi badai. How to face, how to take a real rest. Bagaimana kita menghadapi badai, tapi tetap bagaimana memanage setiap masalah, memanage stormnya, memanage emosi dan karakter kita. Dan itu saya berapa hari ini belajar, saudara, khususnya mungkin 1-2 hari ini. Oh iya ya, saya mulai bisa tidur, kemarin bisa tidur siang lelap, saudara. Karena saya mulai berpikir bahwa banyak badai yang bukan bagian saya nggak mampu, saya serahkan ke Tuhan. Ketakutan, banyak hal yang tidak mungkin, dan saya mulai yang bagian saya, yang saya pikul. Sehingga saya bisa menyelesaikan tugas, bisa mungkin bersama keluarga, dan bisa tetap ada sukacita sekalipun masih ada di tengah badai. Tapi malah berkata walk with me and work with me. Jadi saudara, bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ikut bekerja sama. Artinya bahwa kalau Tuhan mau kita melakukan ini, engkau dan saya harus ada di part itu, saudara. Hari-hari ini semua orang punya alasan untuk Anda berhenti melayani. Anda berhenti, mungkin gereja kan online dan tidak bisa mungkin on site, saudara. Tapi pelayanan, engkau menjadi berkat, engkau menjangkau jiwa-jiwa, engkau melayani itu seharusnya tidak berhenti, saudara. Anda bisa menolong orang, Anda bisa menguatkan orang, Anda boleh share hal-hal yang positif, Anda mulai saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga Injil gereja boleh tertutup, tapi Injil tetap terbuka untuk setiap jiwa-jiwa. Rumah tetap open, terbuka, saudara, untuk kabar baik dibagikan. Saudara, ayat selanjutnya berkata seperti ini, saudara. Watch how I do it. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan tuntun, saudara. Jadi kalau kita ada di tengah badai dan masih di tengah badai, Tuhan masih mengizinkan. Jangan kecewa, jangan mengeluh, saudara. Karena memang masih ada di kapal itu yang Tuhan mau hadapi badai. Tapi seperti Daud berkata, aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Arti semesta alam artinya Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi panglima perang kita. Saudara, ini hal-hal yang sangat kehidupan sehari-hari, saudara, real life kita. Dikatakan ayat selanjutnya, I won't lay anything heavy or ill fitting on you. Aku tidak pernah memberikan kepadamu yang berat, saudara. Nah, kali ini kan kita, aduh ini udah takut, aduh ini berat, aduh bagaimana besok ya, aduh bagaimana pembayaran anak, mungkin bagaimana buat ini, bagaimana nih. Sementara hal-hal yang lain juga masih ada, saudara. Yesus itu maha tahu. Firman Allah berkata, sebelum kita berucap, sebelum kita keluar dari hati saja, Dia sudah tahu, saudara. Yang perlu kita lakukan, Dia katakan kita harus tahu, tidak ada yang berat yang Dia kasih ke kita. Yang berat mungkin karena jiwa kita terlalu banyak tekanan dan Anda tidak pernah belajar untuk menyerahkan. Saya mungkin pegang sendiri, tidak belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi berat. Atau kuk atau beban yang orang lain kasih, saudara. Apa itu? Orang lain bilang kamu gak mampu, kamu tidak mungkin sembuh, kamu tidak mungkin ditolong Tuhan. Itu perkataan-perkataan negatif orang. Atau ada orang yang berkata, wah kamu memang orang sial, kamu. Itu perkataan atau kondisi memberikan kuk kepada Anda. Aduh ini kantor udah tutup, usaha udah tutup, aduh udah bangkrut nih. Atau aduh kayaknya udah demam, aduh ini saya bisa mati. Dan banyak hal. Kondisi juga bisa membuat Anda ada kuk yang bukan Tuhan yang kasih. Karena Dia berkata Dia kasih yang tidak heavy, tidak berat, tapi ringan. Dia katakan fitting on you itu benar-benar light, tidak berat. Dia katakan apa yang harus kita lakukan?
keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Ringan, saudara. Hidup yang merdeka dan hidup yang ringan, saudara. Hari ini badai mungkin tetap mengamuk, tapi izinkan Tuhan bersama dengan kita. Dia sanggup menyingkirkan badai-badai, tapi Dia yang mau menenangkan hati kita, meneduhkan kita, dan belajar kita untuk kita dancing, belajar menari, belajar berjalan di atas badai, saudara, on the storm, saudara. Dan Anda akan melihat kekuatan ditambahkan, Anda akan melihat Anda keyakinan untuk menghadapi setiap badai dan mulai restful, mulai tidak takut, mulai belajar untuk menyerahkan semua beban dan melihat Tuhan menolong kita ketika kita mulai pegang janji Allah. Percaya kuasa Tuhan sudah terjadi, sedang terjadi. Helps is on the way. Yang setuju boleh katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi saya katakan tadi, God's word, pegang janji Allah. Dan kemudian belajar menyerahkan beban-beban yang tidak perlu kepada Tuhan. Dan kemudian saudara mulai enjoy, mulai restful, mulai belajar beban-beban yang ringan saja yang Tuhan kasih. Dan Anda dan saya akan mengalami pertolongan, mengalami kemenangan, dan mulai tetap mengucap syukur dan tidak menghentikan langkah untuk tetap menjadi berkat, tetap mengejar Allah, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, dan tetap untuk melihat kebaikan dan keajaiban Tuhan di tengah badai. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Saudara, lewat online Anda boleh memberikan dengan kerelaan hati, lewat mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa pada jam 11.15 ada Reward Kids untuk anak-anak kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan terima kasih buat semua dukungan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada permohonan doa dan konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Senang sekali boleh bersama-sama, dan kalau ada yang pertama kali bergabung, welcome to Reward. Dan kami rindu untuk bersama-sama kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan terus bertumbuh dalam pengenalan iman. Thank you so much Pastor Dave Novendus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan thank you for joining us. Thank you untuk semua waktu yang telah diberikan, dan maju terus, jangan pernah menyerah, percaya saja. Reward, semangat. Yesus mengasihi kita selama-lamanya. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan kita. Dan kita boleh menjalani kehidupan ini dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah pada hari ini, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Tuhan kehidupan kami semuanya di hari-hari ke depan. Kami percaya kami akan melihat perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, finansial kita, bahkan masa depan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.